Perkenalkan, saya Ratih, koordinator para guru yang menjadi fasilitator atau fasil Project Profil di sekolah saya. Dalam mengordinasikan pelaksanaan Project Profil, banyak perbedaan perspektif antar guru. Jika dalam pembelajaran tidak dilakukan evaluasi dan perbaikan perencanaan pembelajaran, performa guru sebagai fasilitator akan menurun dan pembelajaran kurang berpusat pada peserta didik. Dampaknya, metode pembelajaran yang dipakai itu saja dan menyebabkan peserta didik kehilangan minat belajar. Murid akan merasa Project Profil hanyalah pembelajaran biasa dan tidak perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Diperlukan proses mengevaluasi dan merancang perbaikan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan dan karakteristik yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Saya selaku koordinator fasil biasanya menggunakan Traffic Light Reflection sebagai alat bantu evaluasi. Saya memilih teknik ini karena cukup sederhana. Kita bisa mengevaluasi proyek dari 4 aspek. Yang pertama, hal yang perlu diselebrasi atau keberhasilan-keberhasilan yang telah terjadi. Yang kedua, hal yang perlu dihentikan, artinya perlu kita cari nih solusinya karena terbukti tidak efektif. Hal yang ketiga adalah hal yang perlu kita lanjut. Ini hal-hal baik yang perlu dijaga keberlanjutannya. Terakhir adalah hal baru yang perlu kita mulai di proyek selanjutnya. 4 aspek ini menurut saya sudah cukup untuk menjadi evaluasi. Baik Bapak Ibu Fasilitator Project, kita akan mulai rapat evaluasi Project Profil yang telah kita laksanakan menggunakan Traffic Light Reflection. Nanti dalam 10 menit Bapak Ibu secara bergiliran menyampaikan, mengisi apa yang sudah kita laksanakan selama membimbing para peserta didik ya. Oke. Oke, Bapak Ibu waktunya udah habis ya. Oke, mari kita tempel dahulu di sebelah sini. Silahkan nanti bergiliran, ayo langsung silahkan. Yang sudah nulis, sudah diisi, silahkan ditempel di sini. Berarti yang selebrasi tadi Bapak Ibu tempel sini ya. Kemudian stop, bergiliran di sini, lanjut juga ada di sini. Sudah ada hasilnya, mari kita bahas Bapak Ibu. Ada yang mau berbagi terlebih dahulu? Nah, saya. Oke, silakan Pak Danu. Ya, saya mau berbagi yang perlu kita lanjut, yaitu kita perlu membuat ice breaking di kelas sebelum memulai proses kegiatan diskusi. Berarti menambah ragam ice breaking ya Pak? Ya, Baik. Mengapa dilanjutkan Pak? ya saya kira biar anak-anak lebih rileks dan bersemangat ketika memulai diskusi dalam kegiatan proyek. Saya sebagai koordinator terkadang harus memantik agar guru-guru mau jujur menceritakan apa yang terjadi di kelas. Terutama terkait hal-hal yang menurut mereka perlu di-stop. Di sini saya melihat ada beberapa yang menuliskan di bagian stop, Bapak Ibu, berhenti memilihkan kelompok bagi siswa. Oke, ada yang mau berbagi Bapak Ibu mengapa kita harus stop hal ini? Bu Rena, silahkan, barangkali ada yang mau berbagi. Iya Bu, anak-anak beberapa kali merasa ingin mengerjakan proyek dengan teman yang memiliki ide sama. Saya tawarkan ke anak, apakah mereka mau ditentukan kelompoknya atau memilih sendiri. Tapi saat proses demokrasi pemilihan kelompok, saya tetap dampingi mereka di kelas. Diskusi dilanjutkan sampai kita memutuskan apa saja yang harus kita stop, lanjut, mulai.
Nah, Bapak Ibu, dari hasil rapat kita hari ini sudah ada beberapa hal yang kita sepakati bersama-sama ya. Yang pertama adalah lanjut untuk menambah ice breaking di project profil. Kemudian yang kedua, stop memilihkan kelompok bagi siswa dengan cara memberikan kesempatan bagi murid untuk menentukan anggota kelompoknya sendiri. Dengan catatan guru tetap mendampingi prosesnya. Kemudian yang terakhir kita mulai atau start belajar manajemen kelas bagi fasilitator project selama mendampingi siswa melaksanakan project profil. Pada saat perencanaan project profil untuk tema berikutnya, Bapak Ibu kita mengacu pada hasil evaluasi hari ini ya. Tetap semangat Bapak Ibu, terima kasih sudah berbagi di rapat kita dan juga evaluasi kita hari ini. Tetap semangat Bapak Ibu fasilitator, berikan tepuk tangan. Yeay. Dengan melakukan evaluasi, kami jadi tahu hal-hal yang perlu diperbaiki atau bisa digunakan kembali saat pelaksanaan proyek selanjutnya. Karena kan proyek ini hal-hal yang baru buat guru. Jadi kalau tidak ada evaluasi, tidak ada perbaikan, atau tidak ketemu nih masalah-masalah yang dihadapi di kelas, nanti berakibat menyulitkan peserta didik dan juga gurunya. Banyak ragam cara untuk melakukan evaluasi. Bagi kami, penggunaan traffic light reflection ini terasa to the point dan mudah dilakukan. Guru-guru dapat lebih terarah dalam memberikan masukan karena mereka hanya cukup fokus ke hal-hal yang perlu diselebrasi, di-stop, dilanjutkan, dan dimulai. Hal ini memudahkan guru dalam mengevaluasi dan merancang perbaikan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan dan karakteristik yang relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik di sekolah.